Oke, kalau misalnya dari kontribusi pendapatan yang paling besar memang itu dari mie instan sebesar 70%. Indomie, Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia. Halo investor, kembali lagi dalam acara Pojok Saham. Pojok Saham, kali ini kita mau membahas nih salah satu sektor saham defensif yaitu Indomie atau ICBP. Kali ini aku ditemenin lagi nih sama Kak Cindy yang akan membahas nih secara kupas tuntas dari si saham ICBP ini sendiri. Ngebahas soal ICBP nih, pasti orang tuh langsung kepikiran sama yang namanya Indomie gitu kan. Tapi terakhir ini nih banyak orang yang sempat mengeluh gitu ya, apalagi nih mungkin selain anak kos, pengusaha warkop ya kan, yang bilang tuh kalau harga Indomie ini naik gitu kan. Apa sih yang menyebabkan si Indomie ini tuh naik harganya? Bener nggak sih kalau misalnya emiten ini tuh terdampak sama bahan baku ya, terutama gandum? Gimana sih Kak penjelasannya tentang ini? Oke, jadi kalau misalnya kita denger nih kemarin katanya harga Indomie bakalan naik mie instan terutama 3 kali lipat katanya gitu ya. Sebenarnya dari pihak ICBP-nya itu sendiri itu sudah menyangkal. Memang mereka sudah menaikkan istilahnya harga jual rata-rata, tapi nggak sampai 3 kali lipat juga gitu. Yang tadi sudah disebutkan kan katanya imbas kenaikan harga bahan baku. Yang kita tahu ICBP ini kontribusi terbesar pendapatannya memang mie instan. Mie instan bahan bakunya gandum. Gandum itu memang sempat naik harganya. Harga komoditas gandum ini sempat naik ke level tertingginya itu di bulan Mei. Nah, ini kenapa sih mereka bisa naik? Karena ini imbas tensi geopolitik yang kemarin itu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat sekarang, itu harga komoditas gandum itu sudah melandai gitu. Nah, terus kalau misalnya apalagi ya, yang kena imbasnya itu mungkin dari sisi harga pokok penjualan. Nah, makanya nanti kita akan bahas lebih dalam lagi nih, gimana sih labanya gitu. Oke. Mungkin kita pasti familiar gitu ICBP hanya dengan Indomie gitu kan. Dia cuma jual mie instan, tapi sebenarnya bisnisnya tuh ada apa sih selain mie instan? Oke, iya benar. Karena kalau misalnya kita ngomong Indofood gitu ya, taunya cuma Indomie ya gitu kan. Gitu. Karena memang mie instan sendiri, apalagi Indomie terkenal banget kan ya gitu. Baik dari domestiknya ataupun dari luar negeri gitu kan. Nah, kalau misalnya dari breakdown pendapatannya itu selain dari segmen mie instan, itu ada lagi segmen dairy atau susu-susu gitu. Ada yang namanya Indomilk, tahu dong pastinya. Pasti tahu ya kan, pasti tahu. Terus ada snack food juga terkenal nih, contohnya salah satunya Citato. Itu juga kan bisa dibilang enak juga nggak sih? Iya kan. Nah, terus ada lagi food seasoning kayak sambal Indofood. Siapa yang nggak tahu sambal-sambalan gitu ya Indonesia? Ya enak gitu kan. Terus ada lagi beverage-nya atau minumannya itu yang sekarang juga lumayan terkenal kok, kayak Ichi Ocha. Terus ada nutrition and special foods itu kayak Promina, GoFit kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya nanti ke Alfamart, Indomart nemuin yang tadi disebutin ICBP gitu. Jadi mungkin ICBP itu bisa dibilang dia salah satu pemain besar di mungkin snack kali ya, makanan snack gitu ya. Snack, mie instan, minuman gitu. Oke, jadi kalau misalnya tadi kan udah banyak banget nih produk-produk yang diproduksi oleh ICBP. Sebenarnya tuh kontribusi pendapatan ICBP sendiri tuh gimana? Apakah emang dia paling besar mainnya di mie instan gitu? Atau ternyata ada misalnya ternyata minuman yang lebih gede gitu. Jadi gimana tuh? Oke, kalau misalnya dari kontribusi pendapatan yang paling besar memang itu dari mie instan sebesar 70%. Gede ya lumayan. Nah, terus juga kalau misalnya kita tahu, kita sekarang ngelihat dari kinerja pendapatannya dulu deh. Kan kita tahu nih tadi si mie instan ini menopang sebesar 70% atau kontribusinya 70%. Dari pendapatannya gimana sih gitu kan. Jadi sebenarnya pendapatan nih kalau kita lihat dari angkanya sepanjang semester 1 kemarin itu tumbuh 15,6%. Nah, ini ditopang oleh tumbuhnya volume dan ada lagi harga jual rata-rata pada semua segmen. Jadi memang ada kenaikan lah dari harga jual rata-ratanya gitu kan. Nah, dan
setelah itu dari kinerja kemarin di sepanjang semester 1 2022, semua segmen ini kompak mengalami kenaikan. Oh. Iya, di mana tapi bukan mie instan yang menjadi pemimpinnya. Ada segmen lain yaitu segmen nutrisi dan makanan khusus yang memimpin pertumbuhannya sebesar 18,7%. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat kalau misalnya mie instan ini nggak ada yang beli, nanti ngaruh nggak sih ke ICBP? Tentu ngaruh gitu. Pastinya. Karena 70% ini memang dari mie instan. Betul. Oke, jadi walaupun tadi dibilang nih banyak ada kenaikan gitu kan, tapi ternyata ICBP ini sempat merah waktu dia rilis laporan keuangannya di kuartal kedua tahun 2022. Jadi pasar tuh banyak merespon negatif karena pencatatan kerugiannya ya. Terus juga banyak juga nih, aku juga baca-baca berita kalau ternyata laba 2 Indofood ini turun ya, ICBP dan INDF juga ikut turun gitu. Jadi gimana tuh Kak tanggapannya terkait ini? Ya, jadi akhir Agustus kemarin ya itu sempat turun dalam gitu, dan itu beriringan pas mereka lagi mengeluarkan atau rilis laporan keuangan terbarunya gitu. Kok bisa ya sampai dalam gitu? Ternyata setelah dilihat-lihat labanya terkontraksi gitu kan. Kalau misalnya kita lihat nih dari laba kotor, laba operasi atau laba bersih itu di sepanjang semester kemarin emang kompak turun. Kalau laba kotor itu turun 0,3% karena kita tahu kenaikan harga komoditas masih berimbas sama mereka. Terus laba operasinya juga turun. Nah, laba bersihnya ini turun cukup dalam. Secara semesteran ya, ini 40,1% karena tingginya forex loss, karena kita tahu ICBP sendiri ini dia 95% total utangnya itu mata uang asing. Ya, makanya berimbas ke laba bersihnya yang turun cukup dalam. Nah, terus kalau misalnya di 2Q22 kemarin ternyata mereka mencatatkan rugi, bukan untung. Kok bisa, emang nggak ada yang beli Indomie lagi nih gitu kan? Ya ternyata mereka mencatatkan rugi bersih itu sebesar 10,8 miliar rupiah. Nah makanya mungkin market cukup shock atau kecewa nih gitu kan. Betul. Kecewa nih, kok bisa sekelas ICBP rugi di kuartal 2 gitu kan. Tapi ya kita lihat ke depannya kinerja mereka nanti bagaimana. Apakah bagus? Ya berharap bagus mungkin ya kalau investor yang punya ICBP sendiri gitu. Betul. Nah, mungkin ada nggak sih selain tadi ya, pastinya itu kan udah jadi sentimen negatif sendiri ya terhadap ICBP tuh mencatatkan kerugian gitu kan. Tapi ada nggak sih sentimen-sentimen lain tuh terhadap ICBP itu sendiri? Oke, untuk sentimen lain untuk ke depan yang mendukung dari ICBP itu sendiri, pertama yang tadi sudah disebutkan, harga komoditas gandum yang sudah mulai melandai gitu. Dari titik tertingginya tuh di bulan Mei. Ini tuh seiringan sama dibukanya ekspor dari Ukraina, karena kan memang awalnya yang menyebabkan kenaikan tinggi ini kan memang tensi geopolitik mereka gitu kan. Nah terus juga membaiknya panen di Kanada dan US, sehingga ke depan nih kayaknya harga gandum nggak setinggi yang kemarin gitu. Nah terus untuk sentimen yang kedua ini sebenarnya sepanjang tahun 2022 ini ICBP itu sudah menaikkan harga jual rata-ratanya itu sebesar 9%, di mana di bulan April itu 4% kenaikannya, terus di bulan Juni itu 5%. Nah, terus juga kalau kita tahu nih, yang tadi kan kita sudah ngomongin mie instan kontribusinya paling besar gitu. Kita tahu mie instan ini punya pangsa pasar 70%. Lumayan ya, siapa yang nggak tahu Indomie gitu ya. Dimana volume penjualannya itu ternyata masih tinggi gitu. Di semester kemarin sebesar 7%, dimana ditopang oleh domestik maupun luar negeri. Jadi ya masih ada peminatnya gitu. Betul, walaupun Indomie mengalami kenaikan ya, tapi tetap aja masih banyak peminatnya, itu pasti. Betul. Jadi kalau misalnya nih Kak, rekomendasi dari NH sendiri untuk saham ICBP ini seperti apa?
Oke, rekomendasinya. Aku di awal cuma mau bilang ini disclaimer on dulu ya. Iya, pasti. Karena takutnya ada yang gimana gitu ya. Keputusan kan selalu di investor Betul. gitu. Nah, cuma dari KW sendiri, ini rekomendasinya itu buy. Dimana target price-nya itu di 9.800. Nah, tapi jangan lupa juga nih, tentunya ada risikonya dari ICBP ini. Dimana yang tadi kita udah sebutin nih, kayak total utangnya itu pakai mata uang asing, makanya kalau depresiasi mata uang rupiah itu bakalan berimbas ke emiten ini. Terus yang kedua, daya beli konsumen. Ya kita berharap sih daya beli konsumen aman-aman aja ya, walaupun harga BBM kemarin udah naik gitu, tapi semoga masih bisa kebeli gitu, gitu kan. Nah terus kenaikan harga komoditas yang tadi ya. Ini berimbas karena yang kemarin tuh harga komoditas tinggi berimbas ke laba operasinya atau laba kotornya kayak gitu. Terus permintaan produk yang turun. Kan kita tahu nggak sih sekarang mie banyak banget modelannya, bener. Ada mie yang dari Korea Selatan, gitu. Iya, ada mie yang sehat, gitu kan. Makanya takutnya ada risiko-risiko penurunan permintaan produk akan Indomie, seperti itu. Karena udah makin banyak juga kompetitornya ya, jadi makin banyak varian gitu. Ya, betul-betul. Oke deh, terima kasih banyak nih Kak Cindy atas semua nih summary-nya tentang ICBP di kuartal ini. Kalau misalnya happy investor ada yang mau tanya-tanya, silahkan komen di bawah ya. Oke, segitu aja untuk pojok saham kali ini. See you!